Pada satu malam di tengah bulan purnama, terlihat seorang pria tua yang sedang mengendarai mobil bututnya menyusuri jalan gelap dan sepi. Tak berapa lama mobilnya pun berhenti di hamparan tanah tandus dan gersang. Dengan tubuh yang ringkih termakan oleh usia, ia pun turun dari mobil dan meminum seteguk alkohol untuk menghangatkan tubuhnya. Sejurus kemudian pria tua ini yang ternyata bernama Pfluger mengambil sebuah skop di dalam mobilnya, lalu mulai menggali tanah dan melakukan semacam ritual aneh, tepat di makam seorang legenda suku Indian, di mana katanya seseorang yang melakukan ritual tersebut akan memiliki kemampuan melindungi diri, mampu menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan menyerang siapapun secara supranatural atau biasa dikenal dengan santet. Tak lama kemudian muncullah sambaran petir tepat mengarah ke tubuh Pfluger hingga membuatnya terhempas dengan sangat keras. Dan ketika mencoba bangkit, ia pun merasakan sebuah energi dalam dirinya yang disebut dengan ilmu penyembuhan. Jauh dari dunia kegelapan, kisah pun akan berfokus pada seorang pemuda lugu dan pendiam bernama Kelly, di mana ia memiliki sebuah kelainan psikologi atau semacam sindrom, punya kebiasaan mengkonsumsi benda-benda asing seperti tisu, styrofoam, sabun mandi, dan tentunya benda-benda yang bukan makanan. Di saat sedang melakukan kebiasaan anehnya itu, tiba-tiba Kelly dikagetkan dengan kedatangan beberapa pemuda yang merupakan siswa satu sekolahnya, di mana Nelson yang merupakan pemimpin dari geng perandalan tersebut mengajak teman-temannya untuk mengejek kebiasaan Kelly yang tidak lazim itu. Check it out, boys. It's the human garbage disposal. Look at this miserable piece of shit. Hey, where do you think you're going? Hey, answer the question, trash boy. Yeah, answer the question, trash boy. We warned you about coming here before school. Di tengah intimidasi, tiba-tiba dua gadis cantik yang juga masih satu sekolah dengan Kelly bernama Sarah dan Dominic pun datang. Mereka yang tidak tega melihat Kelly selalu dibully oleh Nelson dan teman-temannya. Saat itu juga mereka berdua pun menghentikan intimidasi tersebut. Namun dari sekian usaha yang sudah mereka lakukan untuk mencegah tindakan tak beradab dari Nelson dan teman-temannya, tetap saja usaha kedua gadis ini pun sia-sia karena ternyata Sarah merupakan pacar dari salah satu anak buah Nelson tersebut. Whoa, this is just guy stuff, Dom. Hey, don't touch her. What the fuck did you just say? What the fuck he said? You're going dumpster diving for that. I think so. To the top! Stop it! They're gone now. I'm sorry, Kelly. I didn't mean to make it worse. I don't know why they always pick on you. Di saat anak-anak lain berangkat ke sekolah menggunakan mobil, Kelly justru satu-satunya siswa di sekolah tersebut yang masih membudayakan kebiasaan mengayuh sepeda kemanapun ia pergi. Setibanya Kelly di ruangan loker sekolah, ia lagi-lagi dijadikan objek bahan tertawaan, di mana insiden tong sampah di pinggir jalan ternyata sudah tersebar karena ulah salah satu anak buah Nelson yang sempat merekam kejadian itu. Di momen itu Kelly pun seakan tak mampu mengucapkan sepatah kata. Ia hanya terdiam mencoba mengendalikan rasa malunya. Namun di momen yang sangat memalukan itu, ia lagi-lagi harus kena omelan dari salah seorang siswa, lantaran hanya karena masalah sepele akibat tidak sengaja menabrak pintu loker siswa tersebut. I'm so sorry. Are you blind, bitch? No, Tucker, I really... What? I'm so sorry. Sampai di sini jelas bahwa Kelly adalah sosok bocah yang selalu jadi bahan penindasan sesama teman sekolahnya, sehingga Kelly harus menanggung tekanan mental dan psikologi yang cukup berat setiap harinya,
karena bagaimanapun juga ia tidak berani untuk melakukan perlawanan. Sementara itu di tempat lain, terlihat seorang warga lokal yang merupakan keturunan dari suku Indian kuno, sekaligus orang yang mengadopsi ilmu hitam dari para nenek moyangnya bernama Red Elk. Saat ini beliau sedang melakukan sebuah ritual, di mana saat ia membacakan beberapa mantra, di saat itu juga ia pun mulai menyadari bahwa ada seseorang yang telah melakukan ritual pemindahan ilmu supranatural tersebut. Sehingga hal itu membuat Red Elk ketika terlihat khawatir, karena ia takut ilmu tersebut akan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Siang harinya, Kelly yang baru saja pulang sekolah disambut oleh ibunya yang juga baru saja tiba sepulang berbelanja, di mana sang ibu adalah salah satunya keluarga yang dimiliki oleh Kelly, satu-satunya orang yang peduli, yang bisa diartikan bahwa hidup Kelly bergantung hanya dari kasih sayang ibunya. Kelly dan ibunya ternyata tinggal di dalam sebuah truk trailer bekas, yaitu badan truk kontainer yang telah dimodifikasi sedemikian rupa. Mereka terpaksa harus tinggal di mobil bekas itu lantaran tidak punya cukup uang untuk membeli rumah. Sewa tanah pun mahal, sehingga mau tidak mau mereka terpaksa memanfaatkan segala kekurangan demi bertahan hidup. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, kebiasaan Kelly yang selalu saja memakan benda asing, pada akhirnya ia pun diserang demam akibat kekurangan gizi, yang mana sang dokter menyarankan agar Kelly sebaiknya dibawa untuk berkonsultasi dengan seorang psikiater, karena jika terus dibiarkan maka kondisinya akan semakin memburuk. Kelly has an obsession he cannot control. He needs help to work through his compulsive behavior. Mom, I'll be okay. Sementara itu kita akan melihat si pria tua yaitu Pfluger, di mana ia sedang melakukan pertunjukan layaknya tukang obat keliling, di mana beliau mengklaim bahwa dirinya mampu menyembuhkan segala jenis penyakit, dan hal itu mampu ia buktikan di saat seorang nenek tiba-tiba kembali berjalan normal. Yang ajaibnya semua itu terjadi hanya melalui sentuhan tangan Pfluger. Heal this woman that she might throw this walker away to the side of the road. Wait, did you hear that crack? Did you hear it? Now tell me how you feel. It's a miracle. Yes. It's a miracle. Just throw that walker to the side. This is not done by me. It is done by the Lord above. I have no pain. Yeah. No pain, Jesus. Di saat pertunjukan berlangsung, secara kebetulan ibunya Kelly yang berada di sana melihat kejadian tersebut, sehingga dia memutuskan untuk meminta tolong kepada Pfluger agar datang ke rumahnya untuk mengobati putranya dengan harapan bisa sembuh seperti yang Pfluger lakukan kepada si nenek. Thank you. Siapa sangka setelah ibu Kelly pergi meninggalkan lokasi, tiba-tiba muncullah Red Elk yang saat itu juga menaruh curiga terhadap Pfluger, di mana ia yakin bahwa Pfluger telah mengambil kekuatan ilmu leluhurnya. Keyakinannya pun semakin tepat sasaran ketika ia menampar pipi Pfluger yang justru dirinya lah yang merasa sakit akibat tamparan tersebut. Who the fuck are you? Red Elk, and I can help you. Let go of the medicine. The medicine? My power to heal? You cannot be harmed. Whoever tries will feel the pain. It protects itself, so it protects its host. That is the medicine's gift. I'm Reverend Pfluger, the healer. Please, trust me. Yes. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Sesuai janjinya, Pfluger pun datang ke rumah menemui ibunya Kelly, di mana saat Pfluger mencoba menyembuhkan pemuda tersebut. Saat itu juga ia pun merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa akibat kerusakan beberapa organ dalam yang diakibatkan oleh kebiasaan Kelly yang memakan benda apapun. Sehingga rasa sakit yang selama ini dirasakan oleh Kelly kini berpindah ke tubuh tua Pfluger yang saat itu tak mampu menahan rasa sakit yang sangat luar biasa. Tubuhnya pun gemetar dan pada akhirnya tewas meregang nyawa. And that fucking hurt! How are you feeling, Kelly? I feel fine. Well, it looks like you're okay. Either way, we're sorry that Pfluger was conning you into the whole healing thing. If you need anything, don't hesitate to call. Thank you, Sheriff Adler.
Appreciate that, thank you. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Ketika Kelly sedang memperbaiki sepedanya, tidak sengaja jarinya terluka akibat terjepit rantai sepeda. Namun di luar dugaan, hal yang mengejutkan pun tiba-tiba terjadi, di mana secara ajaib luka Kelly itu pun sembuh dengan sendirinya, sehingga bisa diartikan bahwa kekuatan ilmu penyembuhan yang dimiliki mendiang Pfluger kini telah diadopsi dan dimiliki oleh Kelly. So cool. Saat dalam perjalanan menuju ke sekolah, Kelly pun menepikan sepedanya di pinggir jalan untuk membetulkan rantai sepedanya yang lagi-lagi melonggar. Yang mana di waktu yang bersamaan Dominic muncul dan seketika pangling ketika melihat Kelly kini lebih segar dan tidak terlalu kurus krempeng seperti sebelumnya. God, Kelly, last time I saw you, you were just... Did you take some sort of miracle pill while you were homesick? It's like I'm a new Kelly. Well, I like this new Kelly. Hi. Di saat Dominic pergi meninggalkan Kelly, siapa sangka tiba-tiba muncul adiknya Nelson yang saat itu juga memperingatkan Kelly agar jangan pernah lagi mendekati Dominic. Lalu dengan beringas ia memukuli Kelly secara bertubi-tubi, namun anehnya justru inilah yang terjadi. What'd you say, freak? You can't hurt me. Oh, I bet I can, trash. Amazing. Are you done hurting me? I'm not sure you can take much more. Strike three, you're out. Get away from me, you fucking monster! No? I didn't feel it. Feel free to beat me up anytime. Kejadian di luar nalar itu pun membuat Kelly sadar bahwa kekuatan ini tidak hanya menyembuhkan tubuhnya dari luka, namun ia juga bisa mementalkan rasa sakit yang akan diterima oleh siapapun yang berniat menyakitinya. Akibat kejadian tersebut, ayah Nelson dan adiknya itu pun mengadukan hal itu kepada ibunya Kelly. Namun sang ibu justru tidak percaya karena tidak mungkin seorang Kelly mampu mengintimidasi adik Nelson tersebut yang secara fisik jauh lebih tinggi dan besar dari putranya. Sehingga saat itu juga ayah Nelson dan putranya itu pun pada akhirnya pergi, memperlihatkan wajah yang sangat kesal tanpa mendapatkan permintaan maaf dari Kelly dan ibunya. My son, Reed, he was attacked before school today. Kelly? Hey, honey, do you know anything about this? Reed was trying to beat me up, and, well, he hurt himself instead. He hurt himself. See, that just doesn't make any sense. I didn't beat him up if that's what he's telling you. Kelly's told you everything he knows. Good night. What? You didn't hurt that boy, right? That's the other Pfluger thing I was going to tell you about. Did you? Ow! Invincible. Amazing, isn't it? Nobody will ever hurt us again. I won't let them. Menyadari hal itu, sang ibu pun meminta Kelly untuk tetap merahasiakan hal ini dari siapapun. Karena jika ada orang lain yang tahu mengenai kekuatan yang Kelly miliki, maka hal itu ditakutkan akan menjadi viral dan tentunya akan mengundang banyak orang datang ke rumahnya untuk minta penyembuhan, sehingga hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan kesesatan dan kesyirikan bagi masyarakat luas. Sampai di keesokan harinya berlokasi di dalam sekolah, Kelly yang saat itu sedang berjalan di koridor, tiba-tiba ditendang oleh salah seorang murid usil dari arah belakang. Namun sialnya saat sedang berada di dalam kelas, tidak sengaja ikat rambut Dominic terjatuh di atas meja Kelly. Untuk kemudian Kelly mengambil ikat rambut dan memakan kertas label ikat rambut tersebut. Dan yang terjadi selanjutnya benar-benar sangat mengejutkan. Bagaimana tidak, di saat Kelly sedang membayangkan sedang kuda-kudaan bersama Dominic, saat itulah muncul Sarah temannya yang juga ikutan berpacu di dalam arena. Dan saat akan mencapai titik penghabisan, mereka bertiga pun merasakan orgasme secara bersamaan. Pada akhirnya Kelly pun mengambil kesimpulan bahwa kekuatan yang ia miliki memungkinkan dirinya dapat melakukan sesuatu kepada seseorang yang sedang ia bayangkan.
Dan orang yang ia bayangkan pun juga akan merasakan sentuhan Kelly, sehingga kekuatan itu pun membuat Kelly mendapatkan julukan sebagai Black Magic Boy. What is going on here? Hingga di satu malam di sekolah, diadakanlah acara api unggun yang merupakan acara rutin tahunan. Di momen itu, Nelson dan salah seorang temannya terlihat usil mengangkat tubuh Dominic, yang secara kebetulan Kelly melihat kejadian itu. Lalu dengan gagah berani, ia mendatangi Nelson dan kawan-kawan, dan dengan lantang menyuruh mereka agar segera melepaskan Dominic. Oh, Dom, why are you so excited? Leave her alone. Back up, everyone. It's Crash Boy here to save the day. No, you can't just crap her anytime you want. What are you gonna do about it? Yeah, you scared, Trash Boy? It's payback time, you little shit. Hey! Front of me, okay? Do that again and I'll f***ing kill you, I swear to God. What'd I just say? Save it for the game. Yeah, in this case. Go! Unbelievable. Come on, Tuck. Right with us. You know, Kelly, things were hard enough for you when you were avoiding trouble. Life's not fair. Get used to it. Kejadian itu membuat Nelson dan kawan-kawan pun terlihat emosi dan merasa tidak terima. Kelly dianggap telah lancang dan merendahkan jati dirinya sebagai seorang siswa yang paling ditakuti di sekolah, sehingga ia pun berniat untuk memberi pelajaran kepada Kelly. Sampai akhirnya ketika acara api unggun selesai, Kelly yang sedang mengayuh sepedanya di sepanjang jalan yang sangat sepi, tidak menyadari bahwa Nelson dan kawan-kawan sedang membuntutinya dari arah belakang. Lalu diusili seolah-olah akan menabrak sepedanya, hingga hal itu membuat Kelly pun panik dan tanpa sengaja terjatuh. Kelapanya pun terlindas, yang tak disangka hal itu justru menjadi bencana buat teman Nelson yang menabraknya. Make him piss his pants. Nah, make him shit his pants. Let's do it! This night keeps getting better and better. Come on. Get right up on his ass. Oh, shit. Brad. What? Brad. Oh, hey, buddy. Shit! Get the door! Get out of here! Come on, get out! I thought Brad ran him over. Brother was right. Why couldn't you all just leave me alone? Look what you've done! That's Brad's car. Oh my God! Where's Tony? After me and Brad's car. They ran you over with the car? Where's Kelly? Bernice, You all right? Kelly seems to be okay. He's over here. Oh my God. Oh my God, are you okay? Tell him what happened. The boy hitting him and lost control and wrecked. An airbag blew up in space and killed him. Di keesokan harinya setelah kejadian di malam yang mengerikan itu, Red Elk yang saat itu sedang mengunjungi makam mendiang Fluger mulai berasumsi bahwa kekuatan dari leluhurnya itu kini sudah berpindah ke seseorang. Dan ketika mendengar berita kecelakaan tadi malam, ia pun mulai menaruh curiga pada Kelly, menetapkan bahwa Kelly lah orang yang kini memiliki ilmu tersebut. And then you'll destroy yourself. Sampai akhirnya ketika Red Elk berhasil menemui Kelly, Kelly justru beralasan bahwa saat kejadian tadi malam dirinya sempat terlempar ke samping jalan, sehingga ia pun bisa selamat dari kecelakaan tersebut. Namun dari sekian usaha Kelly mencoba mengelak, hal itu tidak serta-merta membuat Red Elk percaya begitu saja, sehingga hal itu membuat Kelly gelagapan dan panik meninggalkan pria suku Indian itu. Sesampainya di rumah, Kelly mendapati ibunya yang sedang sakit kepala. Untuk kemudian dia berinisiatif pergi ke apotek untuk membeli obat,
meninggalkan ibunya sendirian di dalam rumah. Namun siapa sangka di tengah jalan ia tidak menyadari Nelson dan kawan-kawan sedang mengintai kediaman Kelly, di mana mereka bermaksud untuk memberi pelajaran kepada Kelly atas kematian salah satu teman mereka. Namun sialnya mereka tidak tahu bahwa di dalam rumah bukanlah Kelly melainkan ibunya. Sehingga saat mereka menarik dan meruntuhkan rumah kontainernya, selang kompor pun terlepas yang mengakibatkan ibu Kelly tewas terbakar hidup-hidup. In the car, dude. Shut up. They got neighbors. Go look this up. Come on, come on. I can't. I don't want to be like you, so get the hell off me. We're good. Let's go. Come on. Mission accomplished. Sampai akhirnya digelarlah upacara pemakaman sang ibu. Dalam kesedihannya, Kelly hanya bisa menatap foto ibu tercinta yang perlahan-lahan membuatnya semakin hancur dan sangat terpukul. Setelah beranjak dari makam sang ibu, Kelly kemudian menyempatkan diri mengunjungi makam Pfluger, dan di sana ia pun iseng memakan daun tanaman liar yang tumbuh di atas makam. Yang mana saat Kelly muntah, Sarah yang mengikutinya tidak sengaja melihat hal tersebut, dan ia pun mengetahui bahwa daun liar adalah kelemahan dari kekuatan yang dimiliki oleh Kelly. Di saat Kelly sedang dalam perjalanan pulang bersama Sheriff, muncullah Nelson dan gengnya mengejek Kelly dengan mengacungkan jari tengah, sehingga saat itu akhirnya Kelly pun sadar bahwa kemungkinan besar Nelson dan teman-temannya lah pelaku di balik tewasnya ibunda tercinta. Tanpa pikir panjang, Kelly pun dengan cepat melompat dari mobil, kemudian menghampiri Nelson dan kawan-kawan yang kebetulan saat itu sedang berpesta di danau, yang mana dengan pakaian yang mereka miliki, Kelly pun mencekik dirinya sendiri, sehingga mengakibatkan salah satu dari mereka pun tewas, seolah-olah tenggelam di danau tersebut. Tak berapa lama Sheriff pun datang, yang mana beliau sama sekali tidak curiga terhadap Kelly, bahkan dia justru berasumsi bahwa teman Nelson memang tewas akibat tenggelam. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, Kelly pun datang ke kelas kimia tempat Nelson dan kawan-kawan belajar, di mana Kelly dengan sengaja memancing amarah salah satu teman Nelson. Don't mess with me or I'll kill you. No, Tony. I got a funny feeling you're about to hurt yourself. Stop! Jebakan Kelly pun berhasil, di mana emosi si bocah terpancing, sehingga dengan cepat dia pun menyiram wajah Kelly dengan cairan kimia berbahaya. Namun lagi-lagi yang terjadi, You did this. No. Tony made his choice, but you could have saved him. And now, it's your turn. Nelson, please just confess. tidak terima teman mereka lagi-lagi tewas dengan sangat tragis. Sarah dan Nelson pun memutuskan untuk mengambil daun liar yang ada di makam Pfluger untuk kemudian membawanya ke rumah, merendamnya dalam air untuk nantinya dijadikan senjata melawan kekuatan Kelly. Nelson, get this science experiment shit out of here. It stinks. Di keesokan harinya saat Nelson, adiknya dan sang ayah sedang bermain baseball di lapangan, tiba-tiba muncullah Sheriff yang mencurigai keterlibatan mereka atas kematian ibunya Kelly. Namun dengan begitu banyak alasan, Sheriff pun tak bisa berbuat banyak. Nelson, I found the chains in the back of your dad's pickup. No, I don't know what you're talking about, sir. Thanks for coming by. Di tengah obrolan tiba-tiba muncullah Kelly yang membawa sebuah bor.
di mana dia mengancam akan membunuh satu persatu dari mereka jika Nelson tidak mau mengakui perbuatannya itu. Namun ancaman itu tidak serta-merta membuat Nelson mau mengakui perbuatannya. Ia tetap bertahan, sehingga hal itu membuat Kelly dengan terpaksa membor kakinya sendiri yang membuat Nelson pun terluka. What are you waiting for, bud? Arrest his ass. Kelly, don't listen to him. I can help you. Kelly, I had nothing to do with your mother's death. I swear. What is this? Dengan tabung bersih cairan daun liar yang diketahui satu-satunya kelemahan Kelly, ayah Nelson pun menyemprotkan cairan tersebut ke tubuh Kelly, sehingga di saat Kelly tersungkur, ayah Nelson dengan cepat merampas pistol milik sheriff, kemudian mengancam akan menembak kepala Kelly, dan sampai akhirnya inilah yang terjadi. What the hell is he? Get the fuck away. What's wrong with all of you? Goodbye, freak. Don't shoot! Is this what your mom would have wanted? I don't like you, Kelly. Not anymore. That won't solve anything. We can help you bring back the old Kelly. Just come with me. Singkat cerita, diadakanlah ritual tepat di makam Pfluger, di mana Red Elk diminta datang untuk melepaskan kekuatan ilmu tersebut, sehingga ritual pun dimulai dengan cara membakar menyan. Sheriff pun ikut membantu membaca mantra sesuai petunjuk yang diberikan Red Elk, sehingga kegiatan tersebut menarik perhatian beberapa sheriff lain yang datang ke sana. Kelly, listen to me. Red Elk is gonna make you my Kelly again, okay? Namun karena kekuatan itu sudah terlalu lama bersemayam di dalam tubuh Kelly, Red Elk pun berasumsi bahwa Kelly akan mati setelah ilmunya dilepaskan, sehingga Dominic menyarankan agar Kelly sebaiknya kabur saja dan membatalkan ritual tersebut. Namun sialnya saat akan kabur, seorang sheriff dengan refleks melepaskan tembakan, yang mana hal itu membuat Kelly dan Dominic pun terluka. Namun karena kekuatan itu masih ada dalam tubuh Kelly, dia pun kembali bangkit dan harus menyaksikan Dominic tewas tepat di depan matanya. I love you. I always will. Menyadari Dominic terbujur kaku tak lagi bernyawa, membuat Kelly pun histeris merasa kehilangan, sehingga saat itu juga ia pun dengan nekat memakan jantung Pfluger dengan tujuan untuk melepaskan kekuatannya. Namun konsekuensi yang ia dapatkan, Kelly pun harus tewas dengan semua luka yang sudah pernah ia dapatkan sebelumnya. Saat ambulans dalam perjalanan membawa jasad Kelly dan Dominic, tiba-tiba para petugas dikejutkan dengan bangkitnya Dominic dari kematian, sehingga bisa disimpulkan bahwa kekuatan tersebut sekarang sudah berpindah tuan ke tubuh Dominic. No.